Baik, eh, Bruder, Suster, Ibu, dan Bapak, selamat siang, berkah dalam. Selamat siang. Baik, sekarang waktu di komputer saya menunjukkan pukul 14:17, maka kita akan mulai FGD kita siang hari ini. Pertama-tama kami mengucapkan selamat siang, selamat datang, selamat bergabung di kampus virtual Focus Group Discussion siang hari ini. Dan untuk mengawali FGD siang hari ini, kami mohon kepada Pak Suroto untuk memimpin doa siang hari ini. Monggo, Pak. Terima kasih, Bruder, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan tim guru-guru. Selamat siang berkah dalam. Selamat siang. Selamat siang berkah dalam. Mari kita awali kegiatan FGD kedua pada siang hari ini dengan bersyukur dan berserah kepada Tuhan. Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat siang ya Bapa, puji syukur kami aturkan kepadamu. Segala hormat serta syukur kami yang selalu kami panjatkan kepadamu atas segala berkat rahmat yang Tuhan selalu berikan kepada kami. Siang hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama mengikuti kegiatan FGD 2 Konsorsium Esmoyo, program POP, Sekolah Penggerak. Dampingilah ya Tuhan para narasumber kami dan juga para peserta di grup ini, terutama saudara-saudara kami yang dari jauh. Semoga mereka bisa bersama-sama dengan kita di forum FGD ini. Dampingilah para narasumber, sarana prasarana kami semuanya, sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar, sehingga kebutuhan keinginan pertemuan pada siang hari ini mencapai hasil yang kami inginkan. Dan kami sungguh percaya Tuhan akan mendampingi kami dan juga melengkapi serta menyempurnakan kegiatan kami ini, karena kami selalu berserah kepada Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih berkah dalam. Terima kasih Pak Suroto yang telah memimpin doa kita siang hari ini. Bruder, Ibu, dan Bapak, untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan dalam hati lagu Indonesia Raya. Mohon kesediaan Bruder, Ibu, Bapak untuk mengambil sikap duduk tegak.
Baik, terima kasih, Bruder, Suster, Ibu, dan Bapak. Dan untuk mengawali FGD siang hari ini, yang pertama-tama saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada Bruder, Ibu, dan Bapak. Mungkin saya agak kurang sopan karena memakai kaos oblong saat ini, karena memang eh, sebenarnya MC-nya orang lain, tetapi memang karena beliau sedang ada tugas lainnya, sehingga saat ini belum bisa join di room virtual ini. Nanti closingnya akan bersama dengan beliau, maka saya personil yang ada, intinya nambal gitu. Dan sebenarnya kami saat ini masih sedang dalam proses packing buku-buku yang nanti akan dikirimkan ke unit, termasuk unit Bruder, Suster, Bapak, Ibu. Dan makanya ini masih pakai kaos dan berkeringat banget. Ini baunya agak seger gitu, Pak Suroto. Itu. Dan tentu saja tidak mengurangi semangat kita semua. Kami tetap semangat melayani, dan untuk semakin menambah semangat kita, mari kita yel-yel dulu ya. Masih ingat dengan gerakan yel-yelnya? Masih ya? Kita ambil ujungnya saja, karena kalau lengkapnya panjang, seperti biasa hanya ujungnya, refrennya aja. Luber 4 kali, kemudian literasi unggul berkarakter. Oke? Mari. Yang pertama, luber, 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 luber. Literasi unggul berkarakter. Yes, begitu ya. Saya akan putarkan videonya. Silahkan open mic dan on cam. Mari. Luber, 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 literasi unggul berkarakter. Sekali lagi. Luber, 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 literasi unggul berkarakter. Sorry. Terima kasih atas semangat kita yang luar biasa. Dan Bruder, Suster, Ibu, dan Bapak, tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan semua sudah bergabung di room virtual ini tepat waktu, dan tentu saja tidak mengurangi semangat juga. Terima kasih kepada para narasumber, 3 narasumber kita yang luar biasa, dan juga kepada moderator kita, Suster Ferdinanda, yang selalu sedia. Bahkan beliau yang pertama kali join di meeting room ini, sebelum saya masuk beliau sudah stay di sini, ternyata luar biasa. Terima kasih, Suster. Dan sebelum saya serahkan kepada Suster, saya juga mohon pamit. Setelah ini saya off cam, akan melanjutkan pekerjaan saya di belakang, tetapi tetap ada personel yang memantau di sini, tapi bukan saya, tetap ada yang di FOH. Begitu, Suster, Bruder, Ibu, dan Bapak. Dan untuk selanjutnya, untuk memandu FGD kita siang hari ini, kepada Suster Ferdinanda, kami serahkan waktu dan room meeting ini sepenuhnya. Silakan, Suster. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dani. Kami sangat mengerti kesibukan kita semua dalam tugas ini. Maka mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik meskipun kita harus agak kocar-kacir. Amin. Selamat melanjutkan tugasnya Pak Dani. Amin. Terima kasih, Suster. Baik, selamat siang, selamat sore para Bapak dan Ibu, Bruder, Mas Hendy, Pak Heri. Selamat bertemu kembali untuk FGD kita yang tahap terakhir. Tahap 2, FGD 2 tahap kedua. Kita sudah menggali nilai-nilai inti sekolah kita sesuai dengan konteks dan potensi unit sebagai sekolah Katolik, kemudian merefleksikan dan menuliskannya dan menjadikannya sebagai naskah akademik, yang kita harapkan naskah akademik itu menjadi jiwa, menjadi roh bagi kurikulum yang telah atau yang sedang kita desain saat ini. Kita berharap bahwa proses perjalanan pendesainan kurikulum kita sudah semakin mendekati selesai, mendekati
Dan pada hari ini kita kembali bersama dengan narasumber kita yang luar biasa, yang hebat, yang selalu setia dan penuh kesabaran mendampingi kita. Pada hari ini kita melihat bahwa masih 4 sekolah yang hadir. Tampaknya begitu. Yang dari Kalimantan belum ada yang bergabung bersama dengan kita, para Bapak, Ibu, Bruder narasumber kami pada FGD 2 tahap 1 kemarin juga pada saat coaching klinik mereka juga nggak ada yang bisa bergabung dengan kita, maka di situ kami juga hanya ada 4 sekolah, yaitu dari yayasan dari SMP Yohanes, lalu kemudian yang dari sekolah-sekolah Marsudirini. Tadi ada yang salah kamar sepertinya, Suster. Masuk ke kamar coaching tadi, sedang diingatkan oleh Bu Dista untuk pindah ke sini. Oke, baik. Semoga Enggak mereka bisa, bergabung. Pasar ya. Oke. Seperti biasa, hari ini kita akan melihat kemajuan yang sudah kita buat dalam rangka mendesain kurikulum Luber kita, para Bapak dan Ibu, dan sebelumnya nanti, sebelum kita masuk ke presentasi masing-masing pekerjaan kita akan memberikan kesempatan kepada narasumber kita untuk memberikan pengarahan singkat. Mengingat ini adalah FGD kita yang terakhir. Dalam coaching klinik kami yang kemarin, Bruder, Mas Hendy sama Pak Heri, ada beberapa pertanyaan yang muncul. Dan kami mengatakan baiklah itu supaya dipertanyakan pada saat narasumber kita berada bersama dengan kita. Dan nanti kami berikan kesempatan kepada waktu itu Pak Suroto yang mengajukan beberapa pertanyaan yang kiranya bisa dijawab oleh para narasumber kami. Dan mungkin ada Bapak Ibu yang juga punya pertanyaan, kita berikan kesempatan nanti untuk menyampaikan pertanyaan itu supaya tidak ada lagi yang mengganjal di hati kita. Nah, begitu para Bapak dan Ibu. Kemudian nanti ada permohonan khusus dari Pak Suroto dari SMP Yohanes ke-23. Mereka minta untuk yang pertama nanti mendapat giliran untuk presentasi dari SMP Yohanes ke-23, lalu menyusul nanti dari sekolah-sekolah lain. Baik, mungkin presentasinya kita berikan waktu sekitar 10 menit saja supaya kita mendapatkan waktu yang cukup untuk berdiskusi bersama dengan para narasumber kita. Sebelum masuk ke sharing dari masing-masing unit, sekarang kami berikan kesempatan kepada narasumber kami untuk memberikan pengarahan singkat. Dipersilakan Bruder, Mas Hendy atau Pak Heri. Saya dulu ya, Suster ya. Silakan, Bruder. Selamat siang, Suster, Bapak Ibu semuanya. Salam sehat semuanya. Saya senang ketemu dengan para kepala sekolah yang semangatnya tidak pernah padam sejak kita workshop FGD 1-2, masing-masing 2 tahap sampai hari ini, masih memancarkan antusias yang luar biasa. Ini menjadi penghiburan tersendiri bagi saya dan teman-teman yang mencoba membantu memfasilitasi kegiatan POP ini. Bruder, Suster, Bapak Ibu yang terkasih, kita seperti sangat disampaikan oleh Suster Ferdinanda tadi bahwa kita pada hari ini sampai tahap terakhir FGD kita. Tahap 1-2 kita sudah merumuskan core values dari masing-masing sekolah, baik dari yang kongregasi ya dari core values kongregasi, yayasan, keuskupan, lalu Santa Pelindung, kearifan lokal, ini lalu sampai kepada praksis moralnya atau indikatornya. Ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita sadari bersama. Kita sudah sepakat, Bapak Ibu sudah sepakat di unit kerja masing-masing, di yayasan masing-masing terkait dengan nilai yang akan menjadi dasar pendidikan sekolah kita. Karena struktur yang akan kita bangun itu adalah struktur keteladanan, di mana Bapak Ibu guru menjadi orang pertama yang paling sempurna menjalani, menghidupi, menghayati kurikulum yang akan kita
berikan, kita intervensikan kepada anak-anak. Itu yang harus kita sadari. Sekali lagi, struktur yang kita bangun adalah struktur keteladanan. Seperti yang kemarin-kemarin sudah kita sampaikan. Maka pada hari ini kita akan menyampaikan bagaimana nilai-nilai yang sudah kita rumuskan itu akan kita terapkan kepada anak-anak. Nah, maka kurikulum sebagai sebuah panduan dari hari ke hari, bulan ke bulan dalam mengintervensi anak-anak kita, itu menjadi hal yang sangat prinsip untuk kita rumuskan dengan baik, agar nilai-nilai yang kita rumuskan sedikit mengawang di atas awan karena sangat ideal, itu menjadi konkret sedikit demi sedikit, satu demi satu, peristiwa demi peristiwa, kita tanamkan kepada anak-anak. Itu yang saya kira harus kita sadari betul. Maka kurikulum yang Bapak Ibu nggak asing lagi, sudah bertahun-tahun berjibaku dengan pendidikan dan kurikulum harus kita sadari sebagai hal yang sangat penting, sebagai peta jalan kita, penunjuk arah kita, bagaimana anak-anak atau kita berjalan dalam mengintervensi anak-anak terkait pendidikan karakter. Ini penting sekali. Nah, maka mudah-mudahan dengan FGD 2 ini apa yang sudah kita rumuskan sudah ada gambaran. Kalau toh belum selesai merumuskan, bagi kita semua, bagi saya, tidak apa-apa. Nanti kita kan jalan berkembang terus dengan sampai nanti pada saat tertentu kita harus mengatakan selesai terhadap rumusan ini. Kalau masih ada perubahan-perubahan ya tidak apa-apa. Lalu nanti apa yang sudah Bapak Ibu rumuskan dalam bentuk core values, rumusan kurikulumnya, dan bagaimana itu langkah-langkah pelaksanaannya, implementasinya, itu nanti yang menjadi bahan IHT tanggal 13, 14, 15, dan 16. Itu proyek program wajib yang harus dilakukan oleh kepala sekolah dan instruktur sekolah untuk mensosialisasikan apa yang sudah kita rumuskan kepada guru karyawan. Itu bagian dari keterampilan kepala sekolah menggerakkan guru. Karena ada tiga faktor penting di dalam POP ini, seperti disampaikan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Pertama, dalam POP ini, kepala sekolah harus mampu menggerakkan guru. Nah, menggerakkannya dengan apa? Menggerakkan kemana? Ya, kita menggerakkan guru ke nilai atau core values yang sudah kita rumuskan. Itu harus mampu menggerakkan ke sana, ke arah itu. Yang kedua, guru harus mendukung terhadap kebijakan Suster, sabar. Oke. Tadi sampai apa ya terakhir ya? Sampai pertama Pak Nadiem Makarim pertama. Ya, oke. Dalam program POP ini kan ada 3 unsur penting seperti yang disampaikan Pak Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Pertama, kepala sekolah mampu menggerakkan guru. Ini kunci. Digerakkan kemana? Ya digerakkan ke core values yang sudah Bapak Ibu rumuskan. Digerakkan menjalankan kurikulum yang sudah dirumuskan. Itu wajib. Kalau Bapak Ibu gagal menggerakkan kepada gurunya yang kurang mendukung, ya silakan diambil langkah-langkah yang terukur agar pesan Pak Menteri Nadiem Makarim ini menjadi kesadaran bersama. Yang kedua, guru yang mendukung.
Mendukung kebijakan sekolah dalam hal apa? Ya dalam hal pendidikan berbasis karakter, core values, dan seterusnya itu. Nah, yang ketiga, kepala sekolah atau sekolah harus melibatkan mitra sekolah. Siapa yang dianggap atau dijadikan mitra Bapak Ibu? Saya nggak tahu kepandaian kepala sekolah merumuskan memilih mitra dalam mendukung pembelajaran yang berkualitas. Itu penting. Bisa komite, bisa para pengusaha, orang yang secara finansial mampu mau, pastor paroki, romo paroki, untuk bersama-sama menciptakan budaya pendidikan yang berkualitas. Kemitraan ini penting, karena gotong royong. Kita mengambil semangat gotong royong yang diusung oleh kementerian. POP ini bagian dari perwujudan gotong royong untuk menggali bersama-sama model pendidikan yang baik untuk anak-anak bangsa kita. Maka karena ini pertemuan terakhir, saya ngomongnya agak panjang di pengantar ini, ya, supaya nanti di tanggal 13, 14, 15, 16 dalam IHT benar-benar dilaksanakan untuk mensosialisasikan core values yang sudah dirumuskan dan kurikulum yang juga sudah dirumuskan. Nanti dimatangkan bersama Bapak Ibu guru, boleh. Itu saja pengantar saya. Selamat mengikuti diskusi, nanti kita saling berbagi ide dan pengalaman. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Derwarto. Apakah ada tambahan dari Mas Hendy, Pak Heri? Ya, Suster. Silakan, Terima kasih Mas. atas waktunya, Suster, Bapak Ibu. Akhirnya setelah kita berziarah lebih dari sebulan ya untuk membuat naskah akademik dan draft naskah kurikulum, dan kalau dihitung bersama dengan diklatnya, kita itu sudah hampir 2,5 bulan gitu. Mulai dari 31 tanggal 30 September ya, kita sudah mulai kegiatan-kegiatan program organisasi penggerak ini, dan kita semakin bangga terhadap masing-masing unit karena harta karun itu memang benar ada di dekat kita. Tidak usah mencari kemana-mana, ternyata kita sudah menemukannya di naskah akademik dan kita tuangkan dalam naskah kurikulum. Yang selama ini kita mengidealkan sekolah-sekolah yang di luar sana, di sini, di sana gimana, lalu diterapkan di sini. Dan seolah-olah pendidikan kita itu bukan berakar dari masyarakat setempat, tetapi pendidikan yang kloningan, begitu ya. Tetapi dengan menggali lebih dalam hal-hal yang esensial, kita semakin maneges menemukan identitas, menentukan arah kemana kita akan bekerja sama dengan banyak hal, banyak pribadi, sama seperti yang dikatakan Bu Derwarto tadi, untuk masuk dalam langit dan bumi yang baru, seperti yang kita idealkan, yang kita cita-citakan. Bapak, Ibu, Frater, Buder, Suster, kami menegaskan, sekarang saya berani menegaskan, bahwa apa yang Bapak, Ibu lakukan, Suster lakukan, itu sudah sesuai dengan harapan yang diminta oleh gereja, dan sesuai dengan harapan negara, dengan yang baru, kurikulum prototype namanya. Nanti kita akan semakin terkejut lagi apa itu kurikulum prototype yang dipromulgasikan atau disiarkan, diumumkan tanggal 20 November lalu. Ya, jadi POP kita sudah berjalan, lalu ada kurikulum prototype ini namanya. Nanti kita akan juga menggali bersama apa sih kurikulum prototype gitu. Ya, kurang lebih seperti itu, menggali hal-hal yang esensial, baik itu dalam konteks lokal, konteks personal, lalu konteks mata pelajaran,
esensial itu selalu muncul, kata esensi, kentos, inti, lalu capaian-capaian pembelajaran yang kita narasikan sampai ke nanti indikator-indikator, kita sudah mensinergikan KI 1, KI 2, KI 3, KI 4 gitu ya. Yang selama ini cuma KI 3 dan 4. Tapi bagaimana aspek untuk yang spiritual dan sosial itu kita geluti dalam struktur keteladanan ini. Bapak, Ibu tidak perlu khawatir, naskah akademik yang unggul, draft kurikulum yang unggul ini sudah sejalan, dan monggo kalau mau direalisasikan untuk tahun depan. Ya, sekarang kami berani mengutarakan itu. Dan monggo silakan, karena eman-eman gitu. Hal-hal yang baik, yang luar biasa sudah Bapak Ibu panjenengan semua sudah gali, sudah dirancang, didesain sedemikian rupa. Nah, nanti Pak Heri akan semakin mendalami bagaimana kurikulum prototipe ini. Begitu kami menegaskan selamat, kita sudah selangkah lebih maju. Atur sembah nuwun. Atur nuwun, Mas. Oke. Kemarin saya dapat apa? Sekarang ada kurikulum yang baru, kurikulum apa namanya tuh? Prototipe namanya. Disebut judulnya tadi malam. Kurikulum paradigma baru. Ya. Ya, Ah, itu betul. ya begitu ya. Ya. Jadi itu maksudnya ya, Mas Hendi ya. Prototipe itu. Oke, baik, terima kasih Mas Hendi. Bapak Heri adakah yang ya tentu Pak Heri yang paling banyak mengambil peran di sini hari ini, di pengantar ini ada Pak? Sedikit, Suster. Oke, silakan Pak. Ya, seperti yang sudah disampaikan Dirwarto dan Mas Hendi. Secara teknis, saya menegaskan secara teknisnya. Hari apa? Minggu. Hari Minggu saya dapat kabar ada kurikulum prototipe. Silakan di googling kurikulum prototipe 2022. Nanti saya juga akan share linknya, bisa di-download. Kurikulum prototipe itu muncul, saya coba share screen. Kita belum mulai tapi sudah share screen. Ini yang nanti akan kita perdalam. 20 November itu muncul dokumen dari kementerian melalui GTK. 20 November, kita mulai POP 30 September. Kegiatan kita 30 September, berjalannya POP, kita membuat naskah akademik, kemudian dokumen kurikulum yang sekarang, 20 November GTK, Kementerian melalui GTK meluncurkan kurikulum paradigma, pembelajaran paradigma baru, kurikulumnya kurikulum prototipe. Di kurikulum itu secara garis besar, kita sebagai guru dimanusiakan, sangat dimanusiakan. Konsepnya persis sama dengan yang kita garap sekarang ini. Masih ingat assessment tentang bagaimana kita mengukur nilai yang diinternalisasi oleh anak didik kita. Bagaimana mengukur keutamaan-keutamaan. Pada saat itu saya menyampaikan bahwa jangan anak itu dicap dengan angka 1 sampai 10 di karakternya. Jangan dicap dengan A, B, dan sebagainya. Nah, ternyata benar. Di assessment itu kita diberi kesempatan, diberi wewenang untuk merumuskan instrumen assessment itu sendiri di kurikulum prototipe ini. Konsep ini sama dengan yang, dan saya mengatakan bahwa ini sulit, ya memang sulit, tapi negara terus
Ya sama, bahwa itu harus dilakukan oleh guru yang lebih tahu anak didiknya begitu. Naskah akademik sulit iya, karena tidak pernah sama sekali merencanakan sebuah kurikulum unggul, sulit iya. Tapi ini yang di POP kita lakukan. Nah itu tadi yang disampaikan oleh Mas Hendy Derwarto bahwa Mas Hendy terus langsung sudah berani mengatakan saat ini saya berani mengatakan itu. Track jalur kita itu sudah benar, tinggal bagaimana. Tapi gini ya, nanti kita bisa bedah bareng konsekuensi dari kita dimerdekakan di kurikulum prototipe ini adalah saya melihat sepintas itu pekerjaannya akan banyak, akan sangat luar biasa, membutuhkan pemikiran yang no box. Kita sudah menjalani ini di POP. Harapan kita, cara kita berpikir di POP ini pakailah di nanti pengembangan kurikulum prototipe. Bukan prototipe kurikulum, nggak tahu namanya seperti itu kok. Kurikulum prototipe 2022. Nanti akan kita bahas lebih dalam. Begitu, Suster. Baik. Terima kasih, Suster. Terima kasih Pak Heri sudah menghantar kita untuk masuk pada sesi kita, untuk Bruder juga untuk Mas Hendy. Sekarang seperti yang Suster, ya Pak. Ya benar. Saya menginformasikan dan memohonkan izin karena ada sekolah Pangudulur yang kemarin itu berhalangan ikut FGD, lalu siang ini gabung. Oh baik. Ya. Ini Bu Ana, yang tulisannya Ana lalu bunga ini. Ya, itu ya. dari SMP Panguduluhur Delta Mas Cikarang, Bekasi. Ya, nanti silakan juga dijadwalkan untuk sharing. Oke, benar. Ya, karena berhalangan. Kemungkinan kalau nanti gabung SMP PL Jakarta dan Yogyakarta karena berhalangan ada urusan dinas kemarin. Begitu aja. Oke, baik benar. Memang saya pun tadi mau tanya yang siapa tahu salah kamar begitu benar. Oh baik. Baik, seperti yang sudah saya janjikan tadi, saya beri informasikan tadi, ada permintaan untuk yang pertama sharing adalah dari SMP Yohanes ke-23. Maka kepada Pak Suroto dan tim dari SMP Yohanes ke-23, kami persilahkan untuk share hasil kerjanya Bapak Ibu. Ya, terima kasih Suster, Erdi, Bapak Ibu, Bruder, dan rekan-rekan tim kurikulum SMP Yohanes 23. Sebelum nanti rekan-rekan tim kurikulum akan memaparkan desain naskah kurikulum, saya akan mengawali lebih dahulu. Mohon izin rekan-rekan saya lebih dahulu karena beberapa ada tugas yang harus kami selesaikan untuk hari ini dan besok pagi, baik untuk yayasan maupun dinas, maka kami mohon izin yang lebih awal, sedangkan nanti rekan-rekan tetap akan bersama-sama di dalam forum ini. Bapak Ibu, Suster Bruder yang saya hormati, naskah kurikulum unggul Sang Pembaharu SMP Yohanes 23, semoga tidak ada perubahan beberapa hari ke depan, sambil mungkin walaupun ada perubahan kami memantapkan untuk judul namanya, tapi kami berani untuk lebih menonjolkan untuk unggul Sang Pembaharu dengan 4 nilai kasih, cerdas, kreatif, dan berkarakter. Itu yang menjadi bagian kekuatan naskah akademik kami. Yang naskah akademik semoga rekan-rekan SMP Yohanes bisa selesaikan belum tanggal 9 Desember sudah bisa mengirim. Sedangkan naskah kurikulum unggul Sang Pembaharu SMP Yohanes 23 semoga tanggal 24 Desember pun juga bisa terlaksana. Tentunya kami akan melalui IHT yang memang sudah akan direncanakan, tetapi kami belum bertemu dengan tim kurikulum sesore ini.
karena kami berbeda tempat sehari ini, maka moga-moga besok kami bisa bertemu, terlebih khususnya untuk mempersiapkan IHT desain kurikulum atau naskah kurikulum unggul Sang Pembaharu SMP Yohanes 23 ini. Yang menurut jadwalnya tanggal 13 sampai 16 Desember, kami memang belum mengisi linknya sebelum kami bertemu dengan rekan-rekan. Yang kami mau tanyakan untuk persiapan IHT yang akan datang itu adalah materi dan random acara. Itu yang pertama. Kemudian mengenai naskah kurikulum ini, seperti yang kemarin kami sampaikan, pengesahan dan sebagainya, itu siapa-siapa saja yang mengesahkan. Kemudian kemarin juga disampaikan, perlu pengesahan sampai dinas dan sebagainya. Apakah kita juga perlu surat pengantar untuk MOU bahwa program organisasi penggerak itu kami punya surat pengantarnya apabila kami harus ke dinas. Itu beberapa awal yang bisa saya sampaikan setelah beberapa hari kami juga berkomunikasi dengan rekan-rekan. Sedangkan detail untuk kurikulum, naskah kurikulum desain perencanaan rekan-rekan saya, apakah nanti Pak Leo atau Bu Astri yang sudah siap untuk memaparkan dari naskah kurikulum ini dengan 4 nilai yang menjadi nilai inti kekuatan SMP Yohanes 23. Demikian yang bisa saya sampaikan, mohon bisa dilanjutkan untuk bisa memanfaatkan waktu yang singkat ini rekan-rekan dari tim pengembang kurikulum. Persilahkan. Bapak Ibu sekalian, meneruskan dari Bapak Suroto, saya mendapatkan mandat untuk bisa menyampaikan terlebih dahulu. Nanti akan dilengkapi dengan Bu Astri ataupun dengan Bu Indri. Tadi saya tertarik sekali dengan pembicaraan dari Bu Darwarto berkaitan dengan apa yang mau kita sampaikan sekarang. Kita sudah sampai di pembuatan naskah akademik dan naskah kurikulum. Kita sudah membicarakan itu dalam tim. Kemudian, yang saya menarik tadi dari Bu Darwarto adalah bagaimana kita menyampaikan, mendeliverikasikan kepada anak-anak, kepada murid-murid kita berkaitan dengan core value-nya itu. Nah, dari pemikiran kami dan mungkin pemikiran saya juga sendiri, itu semua puncaknya adalah di kurikulumnya. Maka di sini mungkin saya boleh share screen. Saya akan share screen dulu untuk di naskah akademik. Nah, naskah akademik di sini bagian yang kurikulum. Karena nanti berkaitan dengan apa yang mau kita deliverkan kepada putra-putri kita, apa yang kita mau sampaikan kepada putra-putri kita, itu berkaitan dengan kurikulum yang akan kita mau pakai. Nah, ini yang pertama. Prinsip pengembangan kurikulum SMP Yohanes 23. Yang satu adalah berpusat pada potensi dan perkembangan kebutuhan kepentingan peserta didik. Jadi kita melihat dari potensi, perkembangan dan kebutuhan dari siswa-siswa kita. Kemudian belajar sepanjang hayat. Kita mau untuk selalu belajar. Maka yang seperti yang dikatakan oleh Pak Roto tadi, kita memiliki naskah kurikulum adalah naskah kurikulum unggul Sang Pembaharu. Naskah kurikulum unggul Sang Pembaharu, di mana kita menjadi Sang Pembaharu, terus bisa juga memperbarui diri kita untuk menjadi sesuai dengan perkembangan. Kemudian menyeluruh dan berkesinambungan. Nah, kita melakukan evaluasi dari yang sudah-sudah. Memang banyak kelemahan dari kita, yaitu kita masih berpusat pada guru, dan juga peserta didik masih belum memiliki kepercayaan diri yang kuat. Dan juga di sini penanaman karakter pada kurang dimunculkan selama pandemi ini, apalagi selama 2,5 tahun terakhir. Dan mindset guru yang masih terlalu menuntut peserta didik mendapatkan nilai yang tinggi. Dan kedisiplinan baik peserta didik maupun guru yang masih kurang. Ini yang kita evaluasi dan kita mau perbaiki. Nah, dari itu semua, saya akan menuju ke di mana kita akan memperbaiki itu semua. Itu berkaitan dengan model pembelajaran yang akan kita munculkan. Kita akan mau ke sini.
Di model-model pembelajaran ini kita utamakan ada 3, mungkin yang 2 itu sudah umum, yang 2 sudah umum, yaitu yang pertama adalah problem based learning. Karena menurut kami melalui problem based learning ini anak-anak dituntut untuk bisa berpikir kritis ya, pembelajaran yang student centered. Jadi ini yang kita ingin munculkan. Kemudian ada yang project based learning, itu juga sudah banyak yang memunculkan dan mungkin sudah tahu semuanya. Ini project berkaitan dengan kolaborasi, dengan komunikasi anak bekerja sama dengan saling bekerja sama membuat sebuah proyek. Dan yang ketiganya ini yang menurut kami ini akan kami kembangkan lebih lanjut, yaitu berkaitan dengan game based learning. Saya lagi, untuk yang ketiganya ini adalah berkaitan dengan game based learning. Jadi di sini kita mewujudkan kreativitas anak. Sehingga ini dari 3 model yang kita munculkan, ada anak yang berpikir kritis, kolaboratif, komunikatif, dan juga di sini kreatif. Itu yang kemampuan abad 21 yang memang harus dimiliki oleh anak. Dan di era digital sekarang banyak sekali anak. Pertanyaannya mudah sekali Bapak Ibu sekalian. Siapa sih anak-anak kita yang tidak suka main game? Itu sederhana. Itu pertanyaan sederhana yang memunculkan dari kami, ada tim kami adalah mengusung game ini untuk menjadi model pembelajaran yang bisa diterima oleh putra-putri kita. Jadi di sini mungkin ada penjelasannya, tapi berkaitan dengan game based learning ini, sekali lagi saya memunculkan ada sebuah istilah, yaitu adalah kita akan masuk melalui pintu mereka, pintu siswa, dan kita akan keluar melalui pintu kita, yaitu pintu yang kita arahkan menuju suatu pembelajaran yang nanti akhirnya bisa mereka dapatkan. Masuk melalui pintu mereka dan keluar melalui pintu kita. Nah, dalam game based learning ini yang kami munculkan adalah ini memiliki sintak yang sederhana sekali. Sintaknya sungguh sederhana, yaitu berkaitan yang pertamanya. Bentar, ini saya menarik sintaknya. Yang pastinya ini sintaknya sangat sederhana sekali, yang kan kita kemarin sebelumnya ini kita juga sudah melakukan IHT kepada Bapak Ibu guru SMP Yohanes berkaitan dengan game based learning ini. Dan di endingnya masing-masing guru membuat game sesuai dengan topik mereka untuk yang nanti diberikan kepada putra-putri pada saat PTM ataupun daring ataupun yang datang sekolah ataupun yang masih daring. Itu. Jadi di sintaknya pun juga sederhana yang kami munculkan di sini, memilih game yang sesuai dengan topik, ada penjelasan konsep di sini, ada penjelasan aturan. Nah, pada saat penjelasan aturan ini pun juga ada kesepakatan bersama, kemudian bermain gamenya, kemudian diakhiri dengan merangkum pengetahuan dan melakukan refleksi. Sintaknya sangat sederhana sekali, dan ini sudah beberapa Bapak Ibu guru di SMP Yohanes sudah menerapkan, dan anak sungguh tertarik sekali untuk bisa mengikuti pembelajaran. Itu untuk yang game based learning. Untuk yang game based learning ini tidak hanya berplatform secara digital ataupun memakai gadget, itu pun juga berfungsi ketika kita menggunakan game-game yang fisik, yang menggunakan barang-barang yang di sekitar kita, ataupun dengan aturan-aturan main di mana kita bisa bertemu langsung dengan siswa-siswa kita, mengadakan aturan-aturan tersendiri dan kemudian bermain, kemudian bisa merangkum pengetahuan yang ada di dalam permainan tersebut. Itu untuk yang naskah akademik tambahannya. Kemudian di naskah kurikulum, seperti tadi udah, kurikulum unggul sang pembaharu. Kita ingin menjiwai dari semangat Yohanes 23, Santo Yohanes 23, yang dia menjadi sang pembaharu. Mungkin di sini untuk yang naskah kurikulumnya, seperti halnya yang udah ini, landasan kurikulum, spiritualitas, kita diambil dari Yayasan PAK,
kepedulian terhadap yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Share screen belum jalan Pak Leo. Oh, ini share screen-nya? Nggak Bentar, jalan. ini karena share screen-nya katanya masih yang tadi, dan saya Bu. Share screen-nya untuk yang naskah kurikulum nih, ganti dulu ini harusnya. Namun ini kurikulum unggul sang pembaru, ini naskah kurikulum yang kami rancang masih sebagian dan mungkin belum sempurna. Itu bab 1 berkaitan dengan landasan kurikulum, kemudian dari spiritualitas yang diambil dari spiritualitas yayasan PAK, kemudian filosofi landasan filosofisnya dari Ki Hajar Dewantara juga dimunculkan, yang pendidikan adalah penggulungan yang mengandung makna among, momong, dan ngemong. Ini karya Ki Hajar Dewantara. Itu yang landasan sosiologis antropologisnya berkaitan dengan religi, ini pengetahuan dan sosial. Ini satu hal lagi berkaitan dengan kesenian di sini. SMP Yohanes itu mengambil tari Gambang Semarang itu sebagai perwujudan yang kita akan munculkan. Kenapa? Karena di tari Semarangan atau tari Gambang Semarang ini, dari baju yang mereka pakai pun itu sudah bernuansa berbagai macam etnis. Unsur tarian dari tari Semarangan ini juga muncul dari beberapa etnis. Di sana yang kami pelajari adalah kita bisa memunculkan dari berbagai macam suku, ras yang di SMA Yohanes 23 ini juga sangat bercampur, sehingga kita bisa menyatukan. Itu mungkin sedikit filosofisnya yang bisa kita ambil dari dari tari Semarangan ini, dari tari Gambang Semarang. Dan ini sudah dimunculkan gini, ada berbagai macam budaya, yaitu Cina, Arab, Jawa, yang muncul dalam tarian ini. Nah, kami harapkan karena melalui filosofi ini, kita bisa mencerminkan bahwa kita bisa menyatukan dari budaya-budaya yang beda untuk kita jadi satu. Mungkin ada tambahan, Bu Astri? Bu Astri atau Bu Indri berkaitan dengan naskah akademik dan naskah kurikulum yang kita buat? Tadi menambahkan saja itu filosofis yang diambil dari tari Gambang Semarangan itu tadi mewujudkan kebinekaan global, di mana memang para siswa dari SMP Yohanes itu multikultur dan dari berbagai wilayah di Indonesia. Jadi ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, ada yang Sulawesi, juga Papua. Jadi mereka tetap mempelajari budaya-budaya Jawa juga. Jadi kita saling menghormati kebudayaan masing-masing daerah gitu. Memang naskah kurikulum kami belum sempurna, Ibu Bapak. Jadi mohon nanti masukannya untuk bisa kami perbaiki dan kami tambahkan lagi. Demikian tambahan dari kami. Terima kasih, saya serahkan. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih kepada para Bapak dan Ibu dari SMP Yohanes ke-23. Mungkin kita lanjutkan saja ya, Bapak Ibu, Buder, Mas Heri, Mas Hendi. Ya, terus saja. Ya, kita lanjut mungkin ke MM Maria Mediatrix, Pak Ari. Nanti lanjut ke Maria Goretti, lalu ke Maria Marganingsi supaya bersiap-siap ya Bapak Ibu. Oke, Suster terima kasih. Suster, Buder, Bapak Ibu, selamat siang berkah dalam. Ya, kami akan mencoba untuk share untuk apa yang sudah kami lakukan dalam 2-3 hari ini. Mungkin nanti Pak Damar atau Pak Kris nanti bisa
melanjutkan, karena apa yang saya sampaikan ini tidak beda jauh dengan yang sudah kemarin Pak Kris sampaikan, tidak banyak berubah, hanya kami menambahkan bagian yang memang kaitannya dengan kurikuler dan ekstrakurikuler, hanya itu. Yang lain masih sama, karena kemarin sudah kami sampaikan tentang ini apa, naskah kurikulumnya itu. Sebentar saya share screen bila. Kelihatan, Suster, Bapak Ibu? Kelihatan, Pak, kelihatan. Ya. Kami coba dari kemarin sampai bab 4 kalau tidak salah ya. Dimensi. Saya tidak akan mulai dari awal lagi, Suster, Bapak Ibu, karena kalau dari awal nanti jadinya panjang sekali. Maka saya akan mulai saja dari bentar, ya. Untuk perumusan kompetensi dasar dan indikator, ini yang kami lakukan, tapi saya tidak tahu apakah ini nanti masih berlaku atau tidak, karena yang kami dengar untuk kurikulum berikutnya itu istilahnya tidak pakai ini lagi, capaian apa itu, tidak salah itu, tapi tidak apa, nanti kita sesuaikan. Untuk kompetensi inti, menghargai dan mengerti agama dan seterusnya. Kemudian untuk kompeten KI 2, menghargai mengenai perilaku, jujur, disiplin, dan seterusnya. KI 3 dan KI 4. Kompetensi dasar untuk misalnya ini hanya contoh saja untuk kelas 7, pengetahuan menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar. Keterampilannya menyajikan data hasil pengukuran dan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan tak baku. Ini kami sampai ke situ untuk kompetensi dasar. Ini contoh, nanti akan kami tambahkan. Ini beberapa yang sudah kami berikan. Kemudian untuk beriman pada Tuhan misalnya. Yang kemarin untuk keutamaan pertobatan misalnya, budayanya filosofi warak ngendok, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Aspeknya, aspek kepercayaan diri, afektif, kepercayaan diri dan motivasi dan sikap. Kemudian KD melakukan doa pagi, penutup menciptakan suasana doa yang baik, mengikuti pembinaan iman. Untuk indikator praksisnya belum kami siapkan. Kemudian untuk aspek kognitifnya, kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman, menuliskan renungan dan refleksi. Ini keutamaan untuk pertobatan. Psikomotoriknya, keterampilan dan perilaku, menjadi pribadi yang mampu memaafkan kesalahan, kemudian menciptakan suasana damai. Ini keutamaan, semangat doa, cinta pekerjaan, tangguh dalam menghadapi tantangan, filosofi warak ngendok, kepercayaan diri, motivasi dan sikap, kemudian menjalankan pekerjaan dengan semangat, menyelesaikan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. Untuk catatan ini hanya contoh saja, Bapak Ibu. Untuk catatan tiap kolom, nilai keutamaan yayasan plus keutamaan sekolah dan keutamaan Santo Santa Pelindung. Ketaatan, mengampuni, cinta pekerjaan, tangguh dan menghadapi cobaan, bersyukur, Deus Profigebit, semangat,
kerja, keteladanan, kepedulian, dan kepekaan, mengampuni, cinta lingkungan, gembiraan, rendah hati, dan peduli lingkungan sekitar. Ini yang catatan untuk nilai-nilai keutamaan. Untuk budaya, berisi filosofi budaya, ada jejak produk budaya, dan lain-lain. Untuk profil pelajar Pancasila, saya kira ini semua kita sudah paham: beriman, bertakwa pada Tuhan, dan bersikap mulia, mandiri, benar krisis, gotong royong, kreatif, kemudian berkebinaikan global. Aspeknya 3 tadi ya, afektif, kognitif, dan psikomotor. Untuk SKL-nya, untuk mencintai sama misalnya, ini baru sampai di sini. Kemudian mencintai sesama dan alam ciptaan, itu persaudaraan dan pertobatan. Ini masih sama dengan yang tadi. Kemudian untuk bab 4, strategi implementasinya, bab 6, strategi implementasinya. Nah, ini yang mungkin tambahannya. Kemarin sebagian sudah ada 3, intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Untuk intrakurikuler tentu mengacu pada kurikulum yang ada. Kurikulum yang ada untuk kurikulum SMP. Kemudian untuk desain instruksionalnya, mulai pengertian, model-model desain instruksional, kemudian ini ada beberapa ya model riset untuk yang bisa dipakai dari berbagai sumber. Kemudian studi pendahuluan, ada beberapa analisis kebutuhan misalnya yang kami lakukan. Kemudian studi literatur, riset skala kecil, kemudian merencanakan penelitian, pengembangan desain, preliminary field test. Langkah ini merupakan uji produk secara terbatas. Kemudian revisi hasil uji lapangan terbatas, main field test, kemudian revisi hasil uji lapangan lebih luas. Kemudian juga uji kelayakan, kemudian revisi final hasil uji kelayakan, diseminasi, dan implementasi produk akhir. Kemudian ada versi 4D, metode pengembangan development riset, 4D model, yaitu pendefinisian, tahap perencanaan atau desain, kemudian pengembangan atau development, tahap uji coba atau disseminate. Kami ada beberapa tahapan, ini kami coba dari berbagai sumber. Kemudian ada versi analisis, desain, develop, implement, evaluate. Ini yang kami ambil juga untuk beberapa landasan. Ini kemudian langkah versi yang kelima, ini versi ASSURE ya. Ini ASSURE. Analis learners. Menganalisa siswa adalah salah satu faktor yang wajib dilakukan sebelum masa pembelajaran. Nah, ini bisa juga menjadi standar atau bagian dari kita mengusahakan kurikulum semakin baik. Kemudian perumusan tujuan berkaitan dengan yang ingin dicapai dengan ABCD. Audien, behavior, kemudian conditioning, dan degree. Ya, degree kriteria yang akan dicapai setiap merumuskan tujuan, khususnya tujuan pembelajaran. Kemudian pengklasifikasian tujuan, perbedaan individu. Kemudian seleksi metode, media, dan material yang akan dipakai. Kemudian tulis media dan material. Record learning participation, evaluate and review. Kemudian ada versi camp, hingga 6. Ini beberapa yang bisa kami pakai. Kemudian project base. Project based learning, ini beberapa tahapan, ini berbagai macam model pembelajaran. Project based teaching, kemudian project based living, ini yang kami pakai dengan berbagai macam dasar. Kemudian critical thinking model Thayer. Ini kemudian ini yang intra computer thinking.
Ya. Inovasi rencana pelaksanaan pembelajaran inovasi RPP ini yang mungkin kaitannya dengan RPP ya disesuaikan dengan kondisi sekarang ya. Merdeka belajar, maka RPP-nya juga diharapkan ada sedikit pelonggaran format penulisan RPP, lampiran-lampirannya semacam ini. Apakah nanti dari tim panitia ada masukan, nanti kami menunggu saja. Kemudian yang kedua ekstrakurikuler, ini yang kami lakukan, yang kami kembangkan di SMP Maria Mediatrik. Ada beberapa, misalnya conversation dengan berbagai macam tujuan, kemudian jurnalistik, English Club, kemudian sinematografi, paduan suara, kemudian vokal group, kemudian e-sport, kemudian juga katekumen atau calon baptis tetap kami usahakan, kemudian KIR, kelompok ilmiah remaja, ensemble musik, kemudian ini beberapa ekstra yang meskipun pandemi coba kami laksanakan. Kemudian yang ketiga terkait kokurikuler, pengertian, kemudian asas pelaksanaan kegiatan kokurikuler, ini kegiatan pendukung dari intra biasanya begitu. Kemudian, nah perencanaannya ini lebih disesuaikan, dikembangkan oleh Bapak Ibu Guru, kemudian bentuk-bentuk kegiatan seperti kerja kelompok, kerja perorangan, kemudian langkah-langkah pelaksanaan kegiatan kokurikuler ya, seperti penentuan tugas siswa, pencatatan tugas, pelaksanaan tugas, penilaian tugas, ini lebih ke sebagian tugas Bapak Ibu Guru. Kemudian alur pelaksanaan kokurikuler, pencatatan kokurikuler dan seterusnya, ini format untuk berbagai kurikuler dan mungkin nanti juga bisa dimasukkan. Kemudian non-kurikuler kegiatan pembiasaan, kegiatan pembiasaan pada anak-anak, terutama keterkaitan dengan budi pekerti, cinta tanah air, dan yang lain-lain. Kemudian menumbuh kembangkan nilai-nilai moral dan spiritual, jadi ini termasuk dalam kegiatan non tadi. Ya, saya kira itu yang baru kami bisa usahakan, merawat diri dan lingkungan sekolah. Kemudian ya ini beberapa yang sudah kami usahakan. Mungkin Pak Kris atau Pak Damar ada yang mau ditambahkan? Iya, Pak Damar, iya monggo. Mungkin bertanya untuk agak keras Pak Damar, suaranya kurang keras. Apakah menghilang suara Pak Damar? Pak Damar, belum kedengaran Pak. Ya. Apakah sudah terdengar sekarang? Masih kecil ya suaranya ya? Iya Pak, tapi ini lebih besar sedikit. Baik, Suster dan Bapak Ibu, mungkin yang tambahan dari saya adalah sebuah pertanyaan. Nah, kita merencanakan sebuah kurikulum tadi yang dinamakan prototype. Seperti yang kita tahu, prototype itu sepertinya memang uji coba ya, kayak semacam rancangan yang mungkin model yang sedang dikembangkan pemerintah itu mungkin juga kita tidak tahu, mungkin grassroots modelnya dari bawah, nanti kalau bagus dipakai ke atas. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana nanti kita menyiapkan para guru itu, mengingat kurikulum yang ada itu kan sekarang sudah lama sekali berlangsung, dan juga bagaimana guru itu disusun atas subjek mater. Jadi kita kan selama ini mengajar ke bahasa Indonesia, fokus bahasa Indonesia. Nah, ketika besok akan dihadapkan misalnya yang tadi Pak Ari paparkan mengenai problem based learning yang nanti juga otomatis akan mencakup
project based living dan project based teaching juga. Bagaimana nanti kita akhirnya pembelajaran kita akan mengarah ke situ. Nah, selain kurikulum kan tentu guru itu merupakan salah satu faktor yang penting ya dalam kurikulum. Nah, kita apakah ada pengembangan ke arah situ juga untuk berpikir dalam pengembangan kurikulum? Artinya, ya kita berpikir tentang siswa, bagaimana budaya siswa, bagaimana mengembangkan siswa, tapi apakah kita itu sudah pernah membahas bagaimana mengembangkan guru sebagai faktor kurikulumnya? Nah, itu kan utama ya untuk melaksanakan ini. Nah, mungkin apakah kita perlu membawa itu untuk dimasukkan ke dalam kurikulum ini, mengingat ini adalah sebuah perubahan yang besar. Menurut saya, kurikulum kita besok akan kalau saya bilang dimerdekakan ya, dimerdekakan. Kita berhak membuat kurikulum sendiri. Tetapi bagaimana kita mengembangkan guru itu, apakah ada pola pengembangan kurikulum yang merangkul guru seperti itu? Ini tambahan dari saya. Mengingat tadi juga project based learning, otomatis kan juga nanti guru kan menjalankan project based teaching. Apalagi kalau kita mau sampai ke arah project based living. Jadi project based living bukan hanya sekedar maksud saya bukan sekedar seperti kita homestay, bukan seperti itu. Maksud saya dalam hal ini project based living adalah kita membawa materi anak untuk kita bahas di sekolah, kita selesaikan. Nah, kita punya banyak materi di situ. Nah, bagaimana cara menyiapkan guru seperti itu? Yang kalau saya pikir, saya baca itu justru nanti ke arah bagaimana menyiapkan guru baru. Seperti itu juga. Jadi ya, itu tambahan untuk kita diskusikan bersama. Oke. Ya, baik. Terima kasih atas tambahannya Pak Damar. Apakah masih ada dari Pak Christian? Mana Pak Kris? Adakah masih Pak Kris? Cukup, Suster. Oh, cukup. Sudah dijawab anaknya. Enggak, katanya. Ya. Oke, baik. Memang guru yang sangat penting dalam kurikulum. Seperti dikatakan, guru adalah jantung kurikulum. Memang bagaimanapun sebagai jantung, mereka harus yang pertama mendapat pembenahan. Nanti akan dijawab oleh para narasumber kita. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu dari Maria Mediatrix.